Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya ketua kelas berdoa dulu, terpimpin. Silakan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Wa rasulah Rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Wajah-wajah ceria semua ya, alhamdulillah ya. Penuh dengan kebaikan, dengan keberkahan ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini alhamdulillah ya, ini kelihatannya sudah bersih ya, dari sebelum kalian datang sudah dibersihkan. Maka alangkah baiknya nanti Pak Guru akan mengabsen kalian ya. Ya. Oke ya. Tidak usah tegang, rileks aja ya, rileks santai. Yang pertama, Pak Guru absen ya. Ahmad Raihan Abdillah. Dan Abi Saibuddin Alim. Ade Sidki Mufadlul. Alhamdulillah hadir ya. Kemudian Ahmad Farurozi. Aisyah Sistiarani. Andika Wildan. Andini Dwi Oktavia. Ya. Kemudian Deva Pangestu. Ya ada ya. Lukman Arianto. Ya. Muhammad Torik Azam. Nanda Wisnu Prayoga. Kemudian Pradika Zakatri. Rafa Armadani. Alhamdulillah hadir ya. Revalina Canda Mufti. Ya. Kemudian Salma Ufairo. Ya. Samsul Marif. Ya. Terakhir ada Yus Imanian. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Nah, dan marilah sebelum kita acara mulai ya di pagi hari ini kita menyanyikan lagu nasional. Ayo, siapa yang akan memimpin? Ya, silakan. Yang memimpin silakan masuk ke depan. Ya. Hafal semua ya, kemudian ya. Ya, silakan. Dipimpin. Ya, silakan. Iya. Ya. Persiapan berdiri mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wadahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Silakan duduk kembali. Ya. Masih berdiri ya. Nah, kali ini Pak Guru memberikan semangat pada kalian ya tentang yel-yel SMK Muhammadiyah Kramat ya. Mulai lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Lagi ya. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. SMK bisa. SMK hebat. UMK jaya. SMK Muhammadiyah Kramat, sekolah mandiri, berprestasi. Tepuk tangan kita semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan kita semua. Masih semangat ya? Oke, kali ini Pak Guru akan memberikan sebuah ya semangat buat kalian ya. Dan kalian tirukan ya. Pertama ya. Pertama ya. Gini aja. Oke. Kali ini ya tepuk semangat dang dang dang, kemudian ding ding ding, terus dung dung dung, dang ding dung. Terus kemudian lagi kalian tirukan ya. Se aha, kemudian ma, aha, ngat, aha, tepuk semangat nanti itu ya. Ayo, lagi ya, lagi. Tepuk semangat, dang, ding, dung. Dung, kemudian apa lagi? Aha, terus ma, coba yang bisa nggak? Yang bisa ke depan coba. Dibikin semangat lagi coba. Tepuk semangat coba. Tepuk semangat. Ding, dung. Ya, dang ding dung. Ulang lagi. Tepuk semangat. Dang, ding, dung. Dang ding dong ya, terus aha, ma, ngat, aha, tepuk, ya jangan, masih ini ya, Pak Guru akan memberikan ice breaking yang lebih menarik lagi ya. Kalau Pak Guru ya, misalnya kalian pegang ini namanya apa? Kepala ya, kemudian ini kemudian ini hidung, kemudian ini ya, jadi ngikutin apa yang Pak Guru sampaikan ya. Mulai ya, siap ya. Pak Guru bilang ini kepala ya, kemudian ini ya, kemudian ini hidung. Nah, ya, lagi ya. Lalu ini apa? Dagu ya. Oke, lagi ya. Ikutin ini kepala, kemudian telinga, hidung, kemudian dagu. Lagi ya. Semangat lagi. Telinga. Kepala. Ini apa nih? Orang konsen berarti kalian. Ini apa? Kepala. Kepala ya. Ini? Telinga. Terus? Terus ini? Kepala. Ya sama-sama semua. Silakan kalian duduk lagi seperti biasa ya. Jangan tegang, duduk. Ya. Oke, sekarang kali ini di pertemuan sebelumnya ya, kita telah membahas tentang masalah bab berkomputasi komputer ya, komputasional komputer ya. Di mana di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang masalah petaminda ya. Jadi merinci sebuah masalah kemudian kalian menyelesaikannya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang konsep yang baru ya. Apa kalian pernah dengar nggak istilah algoritma ya? Nah ini algoritma seperti ini ya. Kita akan presentasikan ya. Kelihatan? Oke ya. Nanti di bab kali ini adalah tentang bagaimana kalian berpikir komputasional ya dengan cara menjalankan algoritma ya. Jadi kalian nanti apakah apa yang kalian tahu tentang masalah algoritma ya? Nah itu. Yang pertama, nah, itu ada suaranya ya, lainnya.
siap kalian jadi pemecah masalah yang hebat ya. Nah, jadi kalian selamat datang ya di para calon pemecah masalah. Jadi kalian bukan jadi pembuat masalah, jadi pemecah masalah. Nanti bagaimana caranya ya? Ungkap rahasia di balik sebuah teknologi yang canggih dan bagaimana kalian bisa memilikinya ya. Maka dengan cara yaitu berpikir komputasional ya. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Tujuan dari nanti pembelajaran ini ya, di antaranya adalah kalian bisa lihat sendiri ya di sini ya. Menjelaskan definisi dan karakteristik algoritma. Kalian mungkin penasaran ini algoritma apa gitu ya? Apakah sebuah bentuk benda, sebuah bentuk makanan? Nah, nanti kita jelasin bareng-bareng ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi dari sebuah contoh-contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi algoritma ini baik secara tidak langsung kita sebenarnya sudah sering mempraktekkan dalam kehidupan sehari. Nanti di sini bagaimana konsepnya akan dijelaskan secara ilmiah ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana merancang algoritma sederhana menggunakan kaidah namanya flowchart atau diagram alir ya. Sebelum masuk ke sini ya, biar kalian makin kepo ya, Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya. Oke, seperti ini nanti kalian bisa lihat videonya tentang berpikir komputasional. Mungkin biar kalian lebih jeli lagi wawasan kalian, Pak Guru akan tampilkan film animasi berpikir komputasional. Silakan selamat menyaksikan ini ya. Nah ini. Diresapi coba seperti ini ya tampilannya. Nah, seolah-olah kalian ada di suatu lembah seperti ini ya. Nah, Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. ya, ada ya, oke. Oke, ya, boleh.
Lagi sini. Jangan tegang ya, suasana rileks aja. Ya. Gitu. Nah, setelah tadi kalian melihat video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap dari ini? Coba kata kuncinya aja. Kira-kira gimana? Ya kalian tonton pasti kan dari kalian tuh versinya beda-beda. Ada bisa jawab? Coba. Ayo, kata kuncinya apa tadi? Hah? Sebelum masuk ke ini, jelasin ini. Kata kuncinya apa kira-kira? Nah, ini. Nah, di era sekarang ya, siapa sih yang di sini namanya juga makhluk hidup ya, pasti punya namanya masalah ya, benar enggak? Ya. Kalau hari ini yang tidak punya masalah berarti kalian hidupnya di kuburan ya. Oh, iya. Ya, jadi semua makhluk hidup itu pasti punya namanya masalah. Tinggal bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ya, gitu ya. Kalau misalkan ya dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, otomatis ya akan timbul namanya stres ya. Apalagi selain itu, bagi yang lain ya, mungkin ada yang sampai gila, mungkin ada ya, mungkin. Tapi itu dihindari, makanya secepat mungkin ya ketika kalian punya problem ya jangan dipendam. Nah ini ya, secara emosional jangan dipendam. Jadi kalian curahkan ya ke teman yang bisa diajak curhat ya. Jadi jangan berani-berani share di medsos gitu ya. Jadi itu. Kemudian kembali lagi ke sini ya. Mengapa tentang masalah berpikir komputasional ya? Itu sangat penting ya di era sekarang ya. Apalagi ini era anak-anak Gen Z sekarang ya. Ya, di sini coba kalian lihat ya. Kalian apalagi setiap hari ya megang namanya gadget ya. Nah, di situ aplikasi tersebut ya. Ada yang punya aplikasi namanya Gojek atau Grab ya. Apalagi ada yang mempunyai medsos dan sebagainya ya. Di sini ada maka itu Pak Guru jelaskan ya. Ada bagaimana aplikasi Gojek itu bisa rutenya itu tercepat ya, sampai ke tujuan yang kamu inginkan. Kemudian ada lagi problemnya jika kalian punya masalah besar, bagaimana cara memulainya ya, agar tidak bingung ya. Atau mungkin ya yang hobi suka nonton reels ya di YouTube ya, atau mungkin apa lagi? Seperti ya TikTok ya. Bagaimana ya kerja algoritma itu, bahasanya algoritma ya, bisa merilet ya. Misalnya yang hobinya suka nonton drakor ya, drakor tau ya, riletnya akan kesambung terus ke situ ya, drakornya ya pasti ke situ ya. Kemudian ada lagi bagaimana komputer berpikir seperti manusia, apalagi di era sekarang ya, ada namanya apa ya terkenalnya AI. Apa sih katanya AI? Aku cinta Indonesia, bukan? Apa kira-kira? AI apa? Iya, artificial intelligence ya, berarti kecerdasan buatan. Jadi seolah-olah seperti manusia, layaknya seperti manusia ya. Coba kalau kalian lihat di negara Jepang ya, ketika ada satu hotel ya, mungkin kalian akan bingung ya. Soalnya apa? Yang melayani semua adalah robotik semua, cukup bayangan seperti itu ya. Dari mulai di depannya customer service, ya resepsionis, sampai pelayanan ya, mengambil sebuah makanan itu semuanya serba robotik ya di era sekarang seperti itu. Awalnya juga kita mustahil ya, tapi alhamdulillah dengan adanya kerja keras dari manusia ya, mengupgrade sebuah ilmu, sebuah teknologi, alhamdulillah kalian sudah sampai di taraf seperti ini ya. Kemudian lanjut berikutnya ya. Nah ini, berpikir seperti ahli komputer tanpa jadi programmer ya. Jadi yang kalian pikirkan tentang berpikir komputasional bukan hanya terkait masalah komputer ya, tapi bagaimana kerangka cara berpikir kalian secara urut ya, secara urut ya. Contohnya ya nanti misalkan ya, sabari misalnya Mas Samsul ya, di kongkon wong tuane misalnya gondol wedang, nah, pasti kan ada urutannya ya. Apa aja? Ayo coba urutannya apa? Cara membuat teh misalkan, teh manis apa aja? Pertama, ya pertama, ya yang kedua, ya kemudian yang ketiga apa? Ya itu kan secara umumnya seperti namanya nanti ada istilahnya namanya deskriptif ya, secara gambaran umum ya.
Jadi urutan ya. Cuma bedanya kan nggak mungkin ditulis. Loh kan ketika mana wong tuane ngomong, "Mak, ditulis," kan nggak mungkin ya. Pasti gitu ya. Iya pasti secara gambarnya sudah itu. Dan itu secara siklus ya. Secara siklus itu pasti berurutan gitu ya. Kemudian apa di sini? 4 pilar ya tadi. Ini kata kuncinya ya tadi ya yang kalian saksikan tadi ada namanya ini dekomposisi tadi yang kalian lihat di kartunnya itu ya. Dekomposisi, kemudian ada lagi pengenalan pola, abstraksi dan algo. Ini apalagi ya, contoh ya. Ini saya Pak Guru lihat kalian kebanyakan adalah aktivis ya. Pasti setiap hari kegiatannya adalah eskul dan eskul ya. Pasti ada masalah enggak? Ada ya. Kemarin alhamdulillah ikut misalnya perkemahan HW atau paskib ya. Nah, pasti kan di situ nanti ada membuat sebuah tim ya. Teamwork ya. Pasti di situ ada masalah. Bagaimana caranya agar saya juara misalkan gitu. Mempertahankan juara. Atau juga ketika kemarin ada perkemahan HW ya, Hizbul Waton misalkan ya. Di situ kan pasti ada problem ya. Bagaimana di situ terjadi sub-subnya ya. Makanya ini di sini ditulis ya. Dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian kecil-kecil ya. Contohnya misalnya temanya ya. Kemarin misalnya perkemahan HW ya. Ya, HW ya. Otomatis kan secara umum ya. Apa ya? Intinya tidak ada manusia namanya Superman ya. Ya, adanya super apa? Super apa? Super cat. Enggak. Super cat ya. Superman maksudnya satu orang nggak bisa ya. Jadi super tim bahasanya ya. Jadi kerja berkelompok, orang mungkin dewekan ya. Nah, gitu. Kemudian dari itu kan kalian membuat sebuah rapat kan. Nah, makanya kan di rapat itu dipecahan masalahnya bagaimana agar goalnya adalah agar misalkan ya perkemahan HW itu sukses ya kan. Situ itu ya. Kemudian dibuatlah sebuah tim ya kan. Ada yang divisi bagian kesehatannya ada, kemudian bagian iya kan ada dipecah-pecah ya, makanya ini masuk ya menjadi bagian kecil-kecil ya kan. Ya, tujuannya itu ya biar semakin struktur ya gitu. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan ya. Kayaknya nyung hobinya nang senangnya misalnya kemarin di bagian kesehatan siapa itu ada yang keamanan, pasti kan gitu ya. Akan membentuk sebuah pola kesamaan. Kemudian abstraksi ya, fokus pada hal yang penting ya. Jadi ketika kalian kemarin ikut kegiatannya fokus pada hal yang penting yang kemarin ada yang misalnya ada punya pacar ya. Nah, misalnya ya sementara dilepaskan dulu ya, fokus ke kegiatan tersebut ini ya. Dan terakhir adalah algoritma membuat sebuah langkah-langkah. Pasti kan kalian akan membuat misalnya kemarin apa sih bahasanya white game ya, apa itu ya. Jadi mencari jejak petualang pasti kan bikin urutannya ya. Iya. Startnya mulainya di sini, kemudian finishnya di sini ya. Itu kan artinya sangat kompleks ya. Jadi tidak satu orang ya menangani itu, harus butuh sebuah tim ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, algoritma. Nah ini kata kuncinya algoritma ini ya. Algoritma apa sih? Berarti adalah urutan langkah-langkah yang logis ya. Jadi algoritma itu adalah urutan ya. Langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah di sini ada yang suka nasi goreng enggak? Nah semuanya suka ya? Ya. Baru tanya, kenapa nasi goreng nang kana pojokan, pengkolan, kono kana enak nang kana misalkan. Itu kenapa? Salah satunya apa? Kenapa? Betul. Aku sini itu ya udah lihat ya, adalah resep ya. Di sana rasanya kurang sedap, misalnya di sini sedap itu. Padahal mungkin kalau yang kalian hobi suka kulineran ya, mungkin dia di jeron-jeron apa ya di dalam gang sempit pun akan cari karena apa tadi resepnya ya gitu ya. Maka ciri-ciri dari algoritma adalah punya adanya kejelasan ya, kemudian juga tempatnya terbatas, kemudian ada input dan output, kemudian efektif ya. Dan semua itu ya akan nanti terkontrol dalam sebuah namanya komputer. Makanya Pak Guru ini tergambarkan seperti ini ya. Mulai seperti ini ya, tangga ya. Seperti tangga berjalan, ini harus berurutan ya. Tidak boleh langsung lengkap. Coba seandainya kamu naik tangga ya, terus langsung lengkap ya. Saya pede nih Pak. Tak lengkap langsung 5, kira-kira jatuh enggak? Jatuh ya. Jadi harus step by step ya. Kayak kalian ini sekolah ya. Kan urutannya dari TK, kemudian apa lagi? SD, SMP itu yang nggak langsung ya. Jadi step by step ya gitu. Kemudian
bagaimana algoritma itu di sekitarmu ya. Ternyata tanpa kita sadari ya, itu algoritma itu di sekeliling kita tadi ya. Ada misalkan tadi membuat teh, membuat kopi, bahkan tadi ini alhamdulillah semuanya muslim ya. Otomatis bagaimana cara algoritma langkah-langkah mengambil air wudhu ya. Saya ada urutannya ya. Itu aja dalam hal ibadah itu diperhatikan. Seandainya salah satu ketinggalan, maka akan batal ya, diulangi lagi istilahnya seperti itu ya. Itu apalagi itu dalam hal ibadah. Kemudian, nah ini bagaimana cara penulisan algoritma ya, dibagi menjadi dua, nanti dibikin ya, nanti kalian bikin sebuah kelompok ya. Pertama adalah namanya deskriptif narasi, kemudian yang kedua adalah namanya flowchart ya gitu. Nah ini simbol-simbolnya ya. Yang kalian ketahui ada lajur-lajurnya ya, ada tanda panahnya, kemudian ada on page-nya sampai terminator ya, sampai nanti ada proses dan seterusnya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kemudian lagi, nah ini Pak Guru kasih contoh ya. Contohnya adalah penerapan algoritma deskriptif ya, gitu. Nanti misalkan tadi ya, membuat sebuah kopi ya, maka urutannya seperti ini ya. Mulai dulu ya, kemudian siapkan apa lagi? Ada kopi, kemudian ada, iya, kemudian baru nanti kita tuangkan. Nah setelah itu baru diseduh ya dengan air panas, diaduk ya, kemudian dicek rasanya. Ya. Kira-kira rasanya pahit, asin apa asam gitu ya? Enggak ya mungkin ya. Tapi ada yang asam. Ini Pak Guru cerita kemarin. Yang hobi kopi ada ya, ternyata kopi yang rasa asam ada, rasa itu. Tapi rasanya pahit banget itu ya. Tuh, yang hobi suka pecinta kopi. Rasa anggur ada. Nanti bisa kalian cobain lah yang asli ya. Yang asli, kopi yang asli. Ya. Kemudian lagi ada namanya decision keputusan. Nah ini ya, tadi keputusan jika rasanya pas maka langsung diminum baru selesai. Kemudian ada lagi kembali ke flowchart-nya ya. Nah ini flowchart-nya kalian terapkan di praktek nanti ya setelah ini. Nah ini langsung praktek ya. Nah, biar kalian ini tidak tegang, kalian ambil kursi masing-masing ya. Silakan diambil kemudian penempatan sesuai komputer masing-masing. Ya silakan. Berurutan. Ya, ditempatkan. Cari posisi yang enak ya. Kali ini kita langsung ke prakteknya ya. Gitu. Ya silakan bagi yang kosong diisi. Oke. Nah ini kalian sudah megang namanya apa ini yang kalian pegang? Komputer ya. Nah. Pak Guru ingin mereview lagi ya. Dari interaksi manusia dan komputer itu dibagi menjadi sekarang ada 4 ya. Pertama hardware, yang kedua apa? Software. Nah, yang ketiga brainware, yang keempat internet. Nah, bisa menyebut lagi. Ayo coba ulangi. Pertama apa? Hardware, yang kedua? Nah, yang ketiga brainware, keempat internet. Hardware yang berkaitan dengan barang keras ya, perangkat keras. Coba pegang monitor. Mana monitor? Monitor mana monitor? Oke. Keyboard. Keyboard mana keyboard? Oh, ada megangnya mouse-nya. Keyboard mana keyboard? Ya, oke. Siap ya. Kemudian mouse. Nah, kemudian ada namanya CPU. CPU yang mana? Iya, yang bawah ya, itu. Itu namanya alat perangkat keras. Dan ini apa namanya ini? Ini printer gunanya buat apa? Ngeprint, mencetak sebuah kertas ya. Coba lagi ada yang bisa menyebutkan lagi perangkat keras, contohnya apa? Samsul, contohnya. Perangkat keras tadi. Perangkat keras ini apa? Ini apa? Kemudian apa lagi? Torek.
Ini apa ini? Mouse. Ah, terus apa lagi? Yang buat ngetik, Lukman. Ini apa namanya? Keyboard ya. Papan ketik ya, gitu. Ya sambil berapa. Kemudian lagi setelah hardware, yang kedua ada namanya software. Software berarti kebalikannya dari perangkat keras, berarti perangkat lunak. Artinya di situ tidak bisa dipegang secara kasar ya, tapi hanya lewat monitor ya. Ya, lewat monitor. Contohnya apa software? Kalau kalian punya HP ya, pasti kan aplikasinya banyak ya. Ada medsos, WhatsApp, apalagi? Ya, dan sebagainya itu kalian setiap hari pakai itu ya. Bahkan kayaknya tidak bisa lepas dari namanya gadget ya kan? Setelah anak kelenting, maning buka maning ya WA kelenting jadi itu ya setiap hari. Kemudian ketiga ada namanya brainware. Brainware berarti orangnya ya. Coba kalau misalnya apa ya Lukman, apa ya komputernya dinyalakan terus kamu tinggal kira jalan bisa nggak? Enggak ya, kecuali setan mungkin di situ. Nggak bisa ya. Jadi harus ada orangnya yang mengoperasikan ya itu. Kemudian terakhir 4 adalah internet ya. Semua orang butuh internet ya. Kayaknya melebihi daripada yang lain kalau tidak sehari tanpa internet ya. Nggak bisa ya. Semuanya karena sudah mengakses semuanya pakai internet. Nah, sekarang langkah pertama adalah kalian pencet powernya. Coba sekarang pencet powernya. Ayo cari. Ayo. Powernya mana? Sudah? Nyala semua? Pencet powernya. Silakan. Ada yang belum nyala? Coba yang belum nyala. Coba. Mana? Tahu kan? Ayo berapa? Nah, ini. Iya, sudah semua? Coba cung yang belum nyala. Sudah semua? Oh. Sudah lihat tampilan desktopnya? Desktopnya sudah dilihat? Ya, keren ya. Ada yang pakai mobil. Apa lagi? Sudah? Oke, ya, sip. Ya. Yang belum mana? Tuh, tampilannya keren, mobil Lamborghini, ya. Keren? Ya. Sudah semua? Nah, coba lihat di pojok bawah ada ini enggak? Simbol icon ya, icon komputer kecil itu berarti akses internetnya menyala. Menyala semua? Atau tanda kayak model WiFi? Ada? Ya, benar. Ada yang belum aksesnya nyala. Nah, itu tadi poinnya keempat ya. Kalau ada internet berarti udah oke ya. Interaksi manusia dan komputer. Sudah? Mana yang belum? Oh, berarti ya. Maupun cari lagi tempat sana wis. Berdua. Ayo wis. Oke. Nah, sekarang kalian lihat ya di desktopnya tuh banyak software ya. Ini secara softwarenya ada Microsoft Word buat desain, ada Corel, Photoshop, ada Adobe Premiere buat ngedit video ya. Nah, sekarang karena ini kaitannya dengan materi yang hari ini tentang masalah flowchart, kalian buka namanya itu aplikasinya. Pertama kalian buka Google Chrome dulu, coba. Google Chrome-nya. Baru di address alamatnya ketik itu ya. https apps-diagram.net. Coba. Oh, enggak nyambung. Cari yang nyambung. Yang nyambung mana? Boleh di sini atau sana? Ya, cari dulu kan. Cari. Oh, yang sebelah sana apa sana? Monggo, silakan. Sudah semua? Coba akses itu coba. Iya. Iya. Nggak bisa. Oh. Kelas. Nah, sekarang di alamat address-nya kalian ketik itu apps-diagram.net coba. apps-diagram.net coba. Sudah? Ya. Diketik enter ya sambil nunggu loading semuanya. Sudah semua? Ketik itu. Sudah? Sambil login. Ya, sambil loading dulu ya. Loading dulu. Ya, ya lagi loading. Ya. Ini namanya aplikasi untuk membuat flowchart ya. Ya. Sudah semua? Ada yang belum?
Masih loading ya? Pak Guru juga akan mempraktekkan ya, langsung dari sini. Nah, kalau Pak Guru ini tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, sudah tampilan seperti ini, sudah? Nah, tampilannya seperti ini, layarnya sudah? Sudah nampil belum? Sudah? Iya. Apps, diagram. Nah, ini. Sudah tampil semua? Masih loading? Sudah? Oke. Nah, coba lihat di toolbox-nya sebelah kiri ya. Itu kalian cari ini ya. Cari klik yang tulisannya flowchart coba. Flowchart coba. Ini ya. Ada tampilan di sini sebelah kiri toolbox-nya ini ya. Menu bar-nya yang klik flowchart-nya. Bisa? Nah, ya itu sudah. Flowchart, cari flowchart. Sudah? Atau bahasa Indonesianya diagram alir ya. Diagram alir. Coba yang belum bisa, ayo coba ditunjukin. Ya, oke, siap. Mana? Nah, kalian semangat nih, bagus nih. Masih loading? Belum? Apps, diagram, coba klik. Apps, diagram. Nah, ini. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ya, studi kasus cara membuat sebuah teh ya, sebuah teh ya. Maka langkah pertama adalah kita cari klik mulai ya. Mulai mana? Mulai bahasa Inggrisnya apa? Start ya. Cari start, diklik aja sekali aja, klik gitu. Sudah? Klik. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Tampilan di sini nih. Nah, ada cari start ini. Tuh, baca start ya. Diklik sekali aja, klik. Nah, nampil di tengah. Sudah? Ada yang belum? Coba, silakan. Jangan ini ya, gitu dulu. Kemudian setelah itu diklik, double klik, ketik mulai. Sudah? Coba lihat. Diklik aja sekali. Buat umum. Diagram alir. Oh, mulai. Nah, setelah itu tampil startnya ya. Ini fungsinya untuk memulai dan mengakhiri ya, sama ya. Setelah ini ya, kalian di double klik ya. Di double klik. Ketik mulai. Coba. Mulai. Ya, seperti ini. Tulisannya mungkin depannya M-nya besar ya. M-nya yang besar, yang lain kecil. Sudah belum ini? Nah, kemudian kamu geser ke sini ya. Langkah selanjutnya adalah siapkan. Siapkan berarti otomatis namanya inputan ya. Jadi dalam sebuah kegiatan apapun pasti ada namanya inputan, proses output ya. Misalnya ya, bikin tempe goreng ya. Kalian setiap hari bikin tempe goreng ya. Maka inputannya apa kira tempe goreng? Berarti tempe mentah, terus bumbu-bumbunya ya. Nah, prosesnya berarti apa namanya? Nah, hasilnya jadi tempe goreng atau mendoan. Nah, itu sama ya. Maka kalian cari tulisan input mana? Coba diklik. Ya, coba cari. Kalau nggak tahu di gini panahnya ya, tuh tempelin ya. Ya, tulisan input mana? Input. Nah, ini manual input bisa ya, masuk ke sini. Tulisannya manual input atau ini bisa juga. Ya. Ini manual input ya. Ini diklik. Nah, seperti ini ya. Terus kalian geser ke sini aja. Udah bisa? Ya, terus di double klik. Ketik siapkan copy gitu.
Sudah semua? Ya. Ketik siapkan kopi ya. Kopi, gula dan teh. Gula dan teh, sorry. Siapkan kopi, gula, air panas. Ya, silakan. Belum? Iya, Pak. Keder. Betul, Pak. Hah? Saya bentuknya seperti ini. Bukan, coba ulangnya. Ini salah. Salah, Pak. Chrome. Google Chrome. Ya, Apps. Udah. Telegram. Nah, ini. Ini udah. Kalau sudah ya, sudah. Jadi siapkan apa aja tadi? Iya. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya gimana? Tadi teh ya, teh, gula, kemudian sama air panas ya. Nah setelah input ada namanya proses ya. Proses berarti pakainya apa? Yang gambar persegi itu tulisannya proses ya. Diklik. Nah, tarik ke sini. Terus bagaimana caranya agar nyambung panahnya ya? Coba kalian lihat di sini yang ada warna hijau itu ya. Terus ditarik set. Nah. Bisa enggak situ? Ya, coba situ. Bisa enggak? Nah, lagi ya. Jadi klik yang sini ya hijau itu, ditekan sambil di-drag, digeser lurus. Nah, seperti ini ya. Tuh, ya. Coba praktekkan. Baru setelah itu tuang ya. Tuang dan seduh ya. Tuang teh, sorry. Tuang teh, koma gula ya. Kemudian proses selanjutnya ini sama lagi hijau ditekan ke sini. Nah, ya. Kemudian lagi proses selanjutnya setelah tuang diseduh ya. Seduh air panas lagi. Nah, sini. Misalkan ya. Ini tarik lagi sini bisa, nggak apa-apa. Nah, tarik sini. Nah, sini ya. Dan sini lagi. Apa nih, tuang air panas ya, tuang air panas. Baru tarik lagi ya, biar muncul warna hijau, ditekan drag ke sini. Tuh, ya. Tekan hijau, tekan langsung di drag ke bawah. Ya, itu. Setelah dituang, ada namanya pengecekan ya. Diaduk ya. Tuang air panas dan diaduk ya. Plus diaduk. Diaduk ya. Baru setelah itu ada namanya cek ya. Nah ini cek rasa. Kan setelah kamu ya dituang airnya, kemudian diaduk kan pasti akan dicek rasanya ya. Cek rasa. Rasanya gimana ya? Gitu. Sampai sini dulu wes, coba lihat. Nah, ya bagus, kreatif. Nah, udah bisa ya.
Ya, lanjut. Yang masih bingung? Ya, oke. Masih bingung? Input ini. Nah, ini aja, wes. Nah, coba. Saya ketik. Ya. Paham semua? Keren ya, lanjut terus. Ya. Kalau bisa atas ke bawah aja wes modelnya ya. Iya, biar rapi. Oke ya, terus. Ya, terus. Nah, nanti dicek rasa ya. Ada pilihannya ya. Misalnya dicicipi rasanya masih kurang manis atau kurang pahit ya. Maka kalian digeser ya. Nah, cek rasa coba lihat di sini. Tadi tanda panah ini hijau ya, tarik ke sini. Nah, berarti dicek kurang, kembali lagi ke ininya lagi ya, Kak semula. Yang hijau ini tarik sini tuh. Oh, drag ya. Balikin lagi ke sini ya. Nah, itu ya. Itu. Dikembalikan lagi ke sini. Nah, seperti ini ya. Tuh, nanti ke sini hilang. Ulangi. Kalau nggak di blok lagi bisa. Nah, ini hijau, tarik lagi ke sini ya. Oh. Nah, seperti ini, baru ke sini. Nah, ya, biar gitu. Nah, seperti ini ya, terpananya. Terus di sini ketik tidak ya, tidak. Oke, ya, gitu. Baru setelah itu kalau dicek rasanya sudah pas ya, kalian lanjut lagi ke bawah. Berarti siap diminum ya. Siap diminum. Nah, ini. Ya. Siap diminum. Nah, ya. Baru selesai. Nah, ini selesai. Nah, seperti kurang lebih ya. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Mulai siapkan, kemudian proses tuang, seduh, cek rasa, ya, baru siap diminum. Itu. Coba yang angkatan yang belum paham, coba. Nanti kita akan praktek tugas kelompok ya, itu menangani sebuah studi kasus itu. Ini ada berapa kelompok ini? Nanti bikin 4 kelompok ya, itu. Nah, yang bingung mana? Ya, udah paham semua ya. Nah, itu kan enak gambarannya ya. Ya, mana? Ya, betul. Ya, lanjut, betul. Ya. Ya, lihat berbeda. Biar katon kabel. Biar katon kabel. Ya. Apa? Ya. Lanjut lah. Kenapa? Iya, selesai itu urutannya. Jadi urutannya dari mulai ya, kemudian siapkan teh, gula ya. Seperti itu ya. Air panas baru kemudian diproses ya.
Jadi ini beda-beda simbolnya ya. Beda-beda simbolnya. Itu. Yang belum paham silakan bisa tanya. Nah, ini udah bagus ya. Keren warna hitam ya. Dan ini fungsinya macam-macam ya. Apalagi ada yang jurusan teknik mesin, bisa diaplikasikan ke sini ya, itu. Oh, di double klik sih. Nah, salah. Nah, ini nih. Ya, biru. Nah, ketik. Berarti bawahnya iya ya. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham ya? Ini baru sederhana ya. Bagaimana nanti kompleks ya, kalau kalian nanti suatu saat kerja di perusahaan ya, dibuat sebuah struktur ya. Bagaimana misalnya jurusan otomotif, bagaimana sistem kinerja sebuah kendaraan bermotor, nanti ada langkah-langkahnya itu. Pasti dari start mulai sampai selesai gitu. Ada yang belum paham? Silakan. Ya. Ya. Paham? Oh ya, gampang ya. Garis. Oh, hilang di klik ya. Delete. Del. Kalau mau ngilangkan garis, diklik, kemudian ditekan di keyboard del ya, delete. Ya. Gitu. Ya. Oh, cek rasa. Iya. Kalau sudah, nanti lanjut lagi ya. Ini ada 17 siswa ya. Otomatis kita Pak Guru akan membuat sebuah namanya LKPD ya. Masuk ke sesi LKPD ya. Namanya lembar kerja peserta didik ya. Di mana nanti membedah sebuah konsep menganalisis sebuah studi kasus ya. Ya, studi kasus. Pak Guru akan membagi 4 kelompok ya. Berarti ini 17 berarti 4 kelompok ya. Mungkin ada yang kalau ceweknya ada 5, yang lain 4 semua ya, bisa ya. Pertama, ini ya, Pak Guru ketik dulu mungkin ya. Studi kasus pertama ya adalah ada kaitannya dengan sehari-hari ya. Nanti dulu. Nah ini, oke ini ya LKPD-nya. Coba lihat. Ya ini nanti ceritanya kamu membedah sebuah studi kasus project ya. Ada 4 ya. 4 pilihan. Pertama pembayaran SPP di sekolahmu. Kemudian yang kedua pembuatan KTP elektronik. Ketiga pengiriman paket. Dan 4 ke klinik ya. Gitu. Coba yang pertama mungkin Pak Guru yang bagi apa kalian yang mau milih? Oh ya bes. Coba yang pembayaran SPP mana? Kelompok 1 dulu. Oke. Berarti 4 ya. 4, berarti satu kelompok 4 orang. Ya, ya boleh, tinggal bebas. Yang kedua, pembuatan sebuah KTP elektronik. Ayo siapa? Ya, saya mau bikin. Nanti Pak Guru ajarin juga, ya. Pembuatan KTP elektronik, Kacung. Kelompok kedua ini berarti kelompok 1 ya. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan, ya, mempresentasikan. Kelompok 2 coba siapa? Ayo. Nanti kan diajarin Pak Guru. Pembuatan KTP elektronik ada? Ayo, siapa? Ya wes, oke. Pak Guru sih ya, dan kelompok ada berarti kelompok 2 ya. Kelompok 3 pengiriman paket. Nah ini, saya ini biasanya mengirim paket ya. Siap? Pengiriman paket? Pengiriman paket siap ya? Plot chart pengiriman paket. Ya, oke, ya. Oke, yang terakhir berarti ini ya. Bagaimana cara berobat ke klinik dengan kartu BPJS. Gitu. Oke, Pak Guru akan memberikan sebuah kertas dulu ya. Kertas satuan dulu. Nanti kelompok ya. Lembar kerja ya. Oke, ya. Ini sini ya, 1 ya. Oh ya, sini. Oke. Nah, kemudian kalian tulis ya. Nama kelompoknya siapa aja ya. Berarti ini kelompok 1 mana tadi, Cung?
Satu, kelompok 2. Nah, nanti berarti ini terus kelompok 1 ya. Ya, namanya siapa aja. Terus ini kelompok 2. 3-nya mana? 3 ini ya, 4 ya, pas ya, itu. Nah, nanti tugasnya kalian ditulis di sini ya, di kertas ya. Berarti nama kelompok, kemudian namanya siapa aja. Setelah itu kalian bikin sebuah deskriptif dulu, baru nanti diaplikasikan ke gambar. Ya. Kerja kelompok dulu. Oh, nggak usah. Nggak usah. Pertama bikin deskriptif dulu ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis. Nanti ada yang mempresentasikan ya, presentasikan ya. Membacakan aja. Iya. Coba pertama kelompok 1 ya. Langkah-langkah pertama pembinaan SPP sekolah ini secara sederhana aja ya. Berarti bukan lewat online enggak. Pertama Pak, sebagai kelompok 1. Mulai dulu. Ya. Nah, sambil ditulis. Mulai dulu ya. Yang kedua siapkan apa? Uang sama kartu. Iya, yang ketiga? Iya, diserahkan ke TU betul. Keempatnya apa? TU mengecek. Nah, nanti dicek itu kan ada pilihannya. Misalnya Mas, pembayarannya kurang ya, duitnya kurang. Nah, dibalikin lagi ke siswanya, paham ya? Makanya itu simbol di sini ya. Dibalikin lagi ya. Nah, itu ya. Kalau udah oke, kartu infaknya ada, uangnya ada, maka berarti otomatis input proses pembayaran ya. Proses pembayaran baru cetak apa biasanya? Nah, endingnya kan berarti cetak. Cetak apa? Kui. Baru ya wes tuh. Berarti nanti digambar ini dan kemudian digambar di sini juga ya. Oke, nanti. Kemudian kelompok 2 siapa? Ya, buat apa? Berarti langkah pertama berarti mulai dulu ya. Yang kedua apa? Siapa apa? Dokumennya apa aja? Berarti ada KK sama akte ya. Kemudian yang ketiga diserahkan pada petugas KTP ya. Itu kemudian nanti KTP-nya akan mengecek ya. Oh iya ternyata dokumennya kurang lengkap nih ya. Maka dikembalikan lagi ke pemohon tersebut ya. Makanya ada tadi itu ya simbol ini. Oh ya dicek lagi ke sini. Oh ya nih dokumennya lengkap. Lanjut ke namanya perekaman ya. Kalau kalian nanti punya umurnya sudah 17 tahun nanti rekam sebuah KTP sidik jari dan endingnya bikin apa? Cetak apa? KTP elektronik ya yang terbaru itu ya. Itu baru selesai ya. Terus yang ketiga apa? Pengiriman paket. Mulai yang kedua? Enggak, berarti ini langsung siapkan aja. Jadi simple aja. Berarti siapkan paket plus baru diserahkan pada adminnya ya. Admin baru itu nanti admin mengecek jika tidak memenuhi kriteria tersebut mungkin ya dikembalikan ke pengirimnya. Kalau lanjut misalkan oke, berarti input yang biodata nama itu ya. Sampai akhirnya cetak apa? Betul, resi ya yang barcode itu saya udah. Terakhir bikin apa? Berobat ke klinik ya. Berobat ke klinik berarti pertama siapkan kartu BPJS ya. Kedua diserahkan kepada petugas ya perawat tersebut. Kemudian dari situ petugas akan mengecek ya. Misalnya pembayarannya tagihannya nih belum lunas, dikembalikan lagi ke pasien tersebut ya. Nunggak sih ya. Kalau misalnya lunas langsung lanjut berobat ke dokter. Nah, dokter akan mendiagnosa ya dan memberikan sebuah resep. Sampainya cetak apa? Cetak apa yo? Cetak stok obat ya. Nah, stok obat kan biar dapat obatnya sih. Nah, baru selesai. Wis, simpel. Ayo. Pak Guru kasih waktu berapa? 10 menit ya? 10 menitan ya? Hah? Oh iya di sini. Nggak bisa, Pak. Iya kok tarik. Nah. Ya. Yes. Apa kok ya?
Pak Guru kasih 10 menit atau 15 menit ya. Silakan yang sudah siap presentasi. Kalau yang belum paham silakan coba. Dibikin ini dulu, Mas Torek apa? Deskripsinya dulu, deskripsi yang di kertas tadi, nama kelompoknya siapa aja. Nanti kan dipresentasikan. Iya. Ya, terus tulis. Nah, itu judulnya algoritma. Iya. Iya, boleh. Ya, betul. Ya, mulai. Judulnya dulu apa? Judulnya. Kasih judul loh. Ini nomor berapa? Kelompok 2, Pak. Iya, betul. Temanya tentang apa? Oh, KTP. Ya, berarti siapkan dokumen betul. Berarti, kemudian petugas akan mengecek kok, ya kan? Petugas akan mengecek. Benar, Bapak. Iya, betul. Mengecek ya. Dokumen tersebut harusnya diverifikasi ya. Dan timbul sebuah keputusan ya. Misalkan oh, dokumennya tidak lengkap ini. Dikembalikan kepada pemohon tersebut. Ya gitu. Ya, lanjut. Ya, progresnya bagus. Lanjut. Di sini. Bikinin dulu, Deva. Ini dulu kelompoknya, terus temanya apa? Iya, bareng-bareng wes kerja tim, jadi sendiri nih ya. Jadi ini kerja kelompok, bukan individu ya. Ini ibarat kata sebuah teamwork ya. Itu pasti di situ bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu. Nah, terus saya sudah? Iya betul. Ini cepat ya. Bagus ini ya. Yang bingung mana? Yang bingung progresnya? Ke tempat pembayaran. Ini bikin apa ya? SPP. Oh iya, pergi ke tempat TO ya. Berarti kan berarti transaksinya ada? Iya. Siapkan uang kartu. Iya, pergi ke tempat bayar TO. Ya, TO. Iya. Boleh so. Kemudian TO akan mengecek. Ini hapus atau enggak, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sambil lihat ada yang gambar. Yap. Ya, kemudian petugas mengecek kartu berbasis tersebut. Nah, nanti kan timbul keputusan ya. Jika tagihan pembayaran BPJS belum lunas ya, dikembalikan ke pasien. Iya, betul. Kalau iya, berarti lanjut berobat ke dokter. Iya. Ya. Tugas tahunya ngecek apa? Iya, langsung aja. Langsung. Iya. Enggak nyerahin gitu. Oh, iya, harusnya di sini nyerahin, lalen. Di sini nanti diserahkan dulu ke TO, ya. Nanti ininya diserahkan ke TO. Baru nanti TO mengecek. Nanti kan dua pilihan ya. Pilihan pertama berarti oh ternyata pembayarannya kurang atau lupa nggak bawa uang, berarti dikembalikan. Nah, itu kan masuk kembali tidak itu. Kalau iya berarti proses input sampai akhirnya dapat kuitan. Iya, itu selesai, simpel. Berarti mirip punya bikin teh itu.
Yang maju pertama dapat hadiah pulpen 1. Ini. Yang pertama ya, dapat hadiah pulpen 1 dengan cara presentasi. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil dari flowchart yang kami kerjakan. Nanti deskripsinya dulu, langkah-langkah syarat. Apa Pak? Langkah-langkah yang pertama itu kita Paket diterima agent. Yang kedua, input data dan resi. Yang ketiga, penyortiran. Yang keempat, gudang pusat. Yang kelima, gudang tujuan. Dan yang kelima, kurir mengantar. 5 lagi. Keenam, Ya. kurir mengantar. habis itu selesai. Iya, oke. Itu. Berarti intinya Pak tanya ya. Yang terlibat di situ 2 orang siapa aja berarti? Yang kan namanya proses kerja ada 2 orang dari pihak ini pengirimnya berarti orangnya ya sama siapa berarti? Sama bagian admin. Oke. Nah, berarti ada inputnya apa berarti inputannya? Input data yang mau alamat-alamat. Ya, prosesnya apa prosesnya? Kira-kira satu proses. Pengantaran. Ya, masuk betul. Kemudian outputnya hasilnya apa? Hasilnya cetak, Kita kasih Iya. Ya, ayo. Adik sudah siap? Presentasi pertama dapat hadiah pulpen. Lumayan, 1 kelompok. Biar maju semangat kalian. Baca. Berarti nanti digambar ya. Ikuti kayak digambar. Jadi ini deskripsi digambar. Ya. Ditulis. Ya, nanti digambar. Presentasikan. Nah, ya keren. Siapkan kakak, silakan tugas. Nah ini di pilihannya, ya. Jadi pilihannya 2 ya. Jika, ya kan? Itu mau ditambah ya. Kan ini. Ya iya, kan ini. Jika dokumen tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Tambah lagi di sini. Nomor 5 ini ya, namanya jika dokumen lengkap maka baru ke proses merekam foto. Kemudian diinput, kan diinput tuh ya. Baru nanti cetak KTP yang baru selesai. Nah, coba tambahin lagi. Pak, kamu enggak kira-kira? Ini coba. Bingung. Kan petugas mengecek ya. Nah, kemudian ditulis jika ya dokumen belum lengkap maka dikembalikan ke pemohon. Kemudian jika dokumen lengkap lanjut ke proses perekaman foto, baru nanti input biodata pemohon, baru cetak KTP. Ya tambahin lagi. Ayo, yang sudah? Gambarnya sudah. Oh iya, kalian.
Ya sambil digambar juga ya. Yuk, deskripsinya. Oh, Iya, gambarnya benar, deskripsinya juga. deskripsinya. Oke. Oke, belum catat beli. Di penyetirannya yang tidak oke. Enggak, jadi ini yang simpelnya aja. Alurnya berarti kamu kan saya mau ngirim paket ya, kemudian kan disiapkan ke adminnya ya. Admin. Nah, kemudian admin paket akan mengecek dulu. Mau isinya apa kan gitu ya? Baru tahu di penyetiran Pak. Kan biasanya paketnya sesuai apa bisa dikirim apa enggaknya di sortiran. Oh, sortiran. Baru dikirim ke gudang terus baru dikirim ke. Ini secara umumnya aja umum. Ya ini. Wagul kan berarti kan barang disiapkan dulu ya, kemudian sama uangnya kan siapkan uangnya ya. Nah kan admin kan mau cek isinya apa mas atau mbak itu kan. Aku nggak ditanyain. Jadi gitu. Enggak. Oh enggak. Oh berarti yang terbaru ya. Enggak. Iya wes. Soalnya semua kayak berapa kilonya udah doang gitu. Oh iya. Ya wes berarti ini penyortiran. Kecuali barang yang mahal itu pakainya. Prosesnya mana? Enggak ada prosesnya. Ini input semua. Itu harus ada proses oh. Ya kan di sini. Ini keputusan proses tahu. Berapa menit lah? Oh iya, ya, oke. Ayo langsung perwakilan salah satu aja. Ayo perwakilan salah satu. Ayo coba maju wes, coba. Durasi wes coba maju. Ayo maju. Ya apa pas maju. Iya. Iya. Oh di sini aja wes, di sini aja nggak apa-apa. Iya langsung gambarnya. Berarti pertama gimana? Pertama belum selesai Pak, ini satu lagi Pak. Satu lagi Pak ini Pak. Oh satu lagi, ya coba. Tenang, saya. Nggak apa-apa, nanti direvisi wes. Pertama mulai apa dulu? Mulai ya gambarnya biar Pak Guru tahu ya. Terus kemudian apa lagi? Siapkan apa? TW Pak, pergi ke ruang TU Pak. Iya, terus kemudian Menyiapkan uang dengan pembayaran. Serahkan ke tata usaha. Terus ke guru TU. Guru TU akan mengecek uang dan kartu pembayaran. Jika tidak, maka siapkan uang yang kurang. iya, terus Jika iya, maka mencetak kwitansi dan mencetak kwitansi. iya. Terus selesainya mana? Belum selesai. Oh ya, tambahin selesai ya. Ya, betul. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Berapa wis gambarannya? Berarti pertama mulai, kemudian apa lagi? Terus? Iya, terus kemudian petugas mengecek kartu. iya. Baru terus apa lagi? Yang kelima kan ini kan Pak jenazah. Kan jenazah. Terus? Jika kartu sudah lunas lanjut ke dokter. Tapi jika belum lunas, apakah BPJS diberikan lagi? Iya, oke wes itu ya. Pasien. Coba mungkin ini aja wes salah satu yang maju, coba maju bisa. Oh, buat presentasi perwakilan coba. Nanti ya. Enggak di sini. Iya 2. Ya. Dengan assalamualaikum dulu. Ya. Ini buat perwakilan coba gimana? Presentasi judulnya apa gitu ya? Tugas kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berarti deskripsinya dulu, langkah-langkah secara umum. Apa enggak? Secara umum. Iya. Yang keempat gudang pusat, yang kelima gudang tujuan, dan yang kelima kurir mengantar. 5 lagi. Janganlah. Iya. Kurir mengantar
Iya, oke. Udah itu. Berarti intinya Pak Guru tanya ya. Yang terlibat di situ 2 orang siapa aja berarti? Yang kan namanya flow chart pasti ada 2 orang dari pihak ini pengirimnya, berarti orangnya ya sama siapa berarti? Oke, agen. Nah, berarti ada inputnya apa berarti inputannya? Input data yang mau alamat. Iya, prosesnya apa prosesnya? Kira-kira contoh prosesnya? Ya, masuk betul. Kemudian outputnya? Hasilnya apa? Hasilnya cetak, Iya, iya. Tepuk tangan, ya. Dapat. Ada lagi yang mau maju? Silakan. Oh, salah. Lagi. Samsul, Lukman kayak gitu aja. Simple. Ayo. Silakan. Biar kena semua. 2 orang aja. Kayak tadi enggak? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan pembayaran SPP di sekolahmu. Ya. Angka pertama mulai. 2. Di kontak itu udah siapkan uang dan kartu pembayaran. Serahkan ke guru yang ada di TU. TU akan mengecek uang dan kartu pembayaran. Jika uang tidak cukup, maka siapkan uang lagi dan kartu pembayaran yang akan diserahkan. Jika uang cukup, maka selanjutnya akan mencatat kwitansi. Jika tidak kembali ke langkah, kita itu pulang Pak. Saya Pak. Kalau boleh tanya ya. Ya. Apa ada yang mau nanya? Silakan. Mau nanya enggak? Ya. Sehat. Soalnya 2 orang yang terlibat di situ siapa aja berarti? Guru dan murid Pak Ustaz. Guru. Berarti namanya petugas TU. Dan sis. Kalau perlu tanya inputannya berarti apanya? Yang diinput apa? Inputannya apa? Siapkan. Ya, kemudian prosesnya apa? Ya, kemudian hasil outputnya kwitansi. Ya, tepuk tangan. Ya. 2 lagi, silakan. Siapa lagi maju? Ayo, tinggal bacakan aja. Itu aja, simpel aja. Ayo. Maju. Ayo. Warosi, silakan. Ayo, silakan. Ya wis bacakan aja. Apa? Ayo. Deva, silakan. Seadanya aja wis, enggak apa-apa. Nanti kita di review. Ayo wis, coba sampai dulu. Ayo, silakan. Iya, 2 orang aja, cukup. 2 orang. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek bertema Berobat ke klinik dengan menggunakan kartu BPJS. Kartu BPJS. Langkah yang pertama Pak. Mulai. Ya, kemudian Kartu BPJS. ya. Berikan kartu kepada petugas. Terus Petugas mengecek kartu tersebut. Bila jangan lagi. terlunas, lanjut ke dokter. Tapi jika belum lunas, maka kartu BPJS diberikan lagi kepada pasien. Siapkan set obat dan berikan obat pada pasien. Oke. Nah, Pak Guru tanya, dari situ yang terlibat berapa orang? Ayo. Pertama kan ada pasien, otomatis ada 2. Dok. Nah, itu kan. Tugasnya ada 2. Apa petugas yang pelayanan di pendaftaran ya kan, menyerahkan SIM. Terus yang terakhir apa? Apotek. Ya apotek kan obat, berarti ada 4 ya. Berarti otomatis prosesnya ada berapa itu? Ayo. Berarti tadi dari mulai diserahkan 1, kemudian lagi berobat ya. Berobat tuh. 2, kemudian 3 apa? Memberikan resep 4 ya. Dan sampai penyerahan obat. Ya. Ada lagi nggak? Kalau dari keputusan, kira-kira yang mananya? Poin apanya? Cek apa? Keputusan. Pasti namanya kalau kalian naik motor pasti kan mau ke kiri atau ke kanan pasti kan ada keputusan ya. Itu sama ya. Keputusan juga berarti ada 2, melahirkan 2, iya dan tidak. Nah,
Kira-kira apa? Cek tagihan BP. Nah, iya itu ya. Jadi ketika petugas mengecek, oh ternyata kurang ya, belum lunas dikembalikan lagi. Ya, ya tepuk tangan. Ya, satu lagi terakhir. Ya, satu lagi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir. Ayo, kita aja nanti. Nanti Pak Guru yang akan ya. Umur berapa sekarang? Umur 17, berarti udah bikin KTP. Berarti ini langkah-langkahnya pas ya, cocok ya. Jadi langkah pertama tadi disiapkan dokumennya ya, jangan sampai hilang ya. Jadi diproses ya. Kalau cek dokumennya kurang lengkap akan dikembalikan ya. Kalau sudah lengkap berarti otomatis input perekaman dan sampai cetak kartu KTP yang baru ya. Ada pertanyaan nggak? Ya, cukup? Ya, ya silakan. Tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang akhirnya kita sampai ya di pembahasan inti materi ya. Pak Guru kan tanya dari sini kesimpulannya apa? Ayo, dari sini kesimpulannya apa? Setelah mempelajari ini ya, kira-kira gimana? Ada yang punya unek-unek? Kira-kira gimana? Menarik apa gimana? Kira-kira? Apa lagi? Kesimpulannya. Gembira jelas ya. Kalau gembira ya kurang. Jadi intinya ya, poinnya ya, kalian tadi itu yang kembali ke awal tadi, kalian sebagai pemecah masalah ya, bukan perusuh masalah ya. Jadi ketika ada masalah kamu selesaikan dengan secara baik ya. Jadi ada, dan itu butuh proses ya. Makanya ini kan ada itu ya, urutannya dari mulai kemudian sampai disiapkan inputannya sampai prosesnya ya. Kemudian ada keputusannya itu. Tergantung permasalahannya. Dari mulai yang kecil sampai yang kompleks gitu ya. Gitu. Dan yang terpenting adalah itu ya. Jangan lupa berdoa ya kepada Allah. Misalnya kalau beribadah kan semuanya itu butuh proses ya. Jangan dipendam tersendiri ya gitu. Kemudian dari sini sudah paham semua ya kira-kira ya. Oke, sekarang kalian di close ya. Di close semuanya. Ayo close-nya gimana? Di shutting down ya. Iya, di close dulu. Jangan shutting down dulu. Setelah itu kalian rapikan kursinya ke tempat semula ya. Ya silakan. Ayo silakan. Ayo di close semuanya. Di kursinya dirapikan ke tempat semula, kemudian kalian duduk seperti semula lagi, seperti biasa. Ya. Oke. Silakan. Ayo, yang bingung. Ini prosesnya nggak apa-apa ya, Pak? Ya, serius. Ya, saja dikembalikan. Kemudian duduk seperti semula. Iya. Biar rapi dulu ya. Kalau berangkat, masih mulai rapi, pulangnya juga harus rapi. Ya.
Sudah semua? Ayo. Ada yang belum? Nah, buat relaksasi ini, ya tebak-tebakan. Permainan susunan kata, ya. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nah, ini tujuannya ini ya, biar kalian meningkatkan sebuah konsentrasi ya, biar sambil rileks aja. Oh, di sini. Nah, ini coba, bisa jawab nggak? Ayo. Kira-kira gimana? Kertasnya masih ada nggak? Gimana? Kira-kira jawabannya gimana ya? Keren. Nah, salah dua deh, coba, ayo. Oh, benar ya, coba. Wih. Dian. Nah, tiga, kira-kira gimana? Hah? Oke, coba lihat dulu. Nah, bagus. Akhirnya kita sampai ke penghujung ya di ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian puas ya. Kira-kira apa ya dari pembelajaran ini kira-kira merasa puas, sedih apa gimana kira-kira? Alhamdulillah ya. Dan di indeks berikutnya akan kalian lebih semangat lagi ya dalam belajar untuk menggapai suatu cita-cita ya. Ayo kita pimpin doa. Ya. Berdoa mulai. Memberi salam.